Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Pilihan Tuhan menetapkan Israel berbeda dari Goim, sehingga sang pengarang membuat Musa bersabda agar ketika tiba di tanah yang dijanjikan, mereka tidak berurusan dengan para penduduk asli. Jangan mengadakan perjanjian dengan mereka dan janganlah mengasihi mereka. Tidak boleh ada perkawinan antara mereka dan interaksi sosial. Di atas segalanya, mereka harus menyapu bersih agama Kanaan. Mezbah-mezbah mereka haruslah kamu robohkan. Tugu berhala mereka kamu remukan. Tiang-tiang berhala mereka kamu hancurkan. Dan patung-patung mereka kamu bakar habis. Perintah Musa kepada orang-orang Israel. Sebab engkaulah umat kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhanmu, Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Ketika menyebut kembali Shema pada masa sekarang, orang Yahudi memberinya interpretasi monoteistik. Yahweh Allah kami yang satu dan unik. Tradisi Deuteronomis sebelum lagi mencapai perspektif ini, Yahweh Ehad tidak berarti Allah itu satu, Allah itu Esa, tetapi bahwa Yahweh adalah satu-satunya Allah yang diizinkan untuk disembah. Tuhan-Tuhan lain masih merupakan sebuah ancaman. Pemujaan mereka sangat atraktif dan bisa memalingkan orang Israel dari Yahweh, Tuhan yang pecemburu. Jika mereka mematuhi hukum Yahweh, Dia memberkati mereka dan menganugerahkan kesejahteraan. Tetapi jika mereka berkhianat, akibatnya akan sangat merusak. Tuhan akan menyerahkan engkau ke antara segala bangsa. Tuhan akan menyerahkan engkau ke antara segala bangsa dari ujung bumi ke ujung bumi. Di sanalah engkau akan beribadah kepada Allah lain yang tidak dikenal olehmu ataupun oleh nenek moyangmu, yakni kepada kayu dan batu. Hidupmu akan terkatung-katung. Pada waktu pergi engkau akan berkata, kalau malam sekarang. Dan apa waktu malam engkau akan berkata, kalau pagi sekarang. Karena kejut memenuhi hatimu dan karena apa yang dilihat matamu. Ketika Raja Yosia dan rakyatnya mendengar ini di akhir abad ke-7, mereka sedang menghadapi sebuah ancaman politik baru. Mereka telah berhasil menahan serangan tentara Asyur dan dengan demikian telah terhindar dari nasib seperti 10 suku utara yang harus memikul hukuman yang digambarkan oleh Musa. Akan tetapi, pada 606 sebelum Masehi, Raja Nabopolassar dari Babilonia akan menghancurkan Asyur dan mulai membangun kerajaannya sendiri. Dalam iklim yang sangat tidak aman ini, kebijakan kitab ulangan memberi pengaruh besar. Bukannya mematuhi perintah-perintah Yahweh, dua raja terakhir Israel secara sengaja justru mencumbui bencana. Yosia segera memulai sebuah pembaruan, bertindak dengan semangat yang patut diteladani. Semua gambaran berhala dan simbol-simbol kesuburan dicampakkan keluar kuil dan dibakar. Yosia juga meruntuhkan patung besar Asyera dan menghancurkan kamar-kamar pelacur kuil yang menenun pakaian untuk Asyera di sana. Semua tempat suci kuno di negeri itu yang telah menjadi pusat paganisme dihancurkan. Sejak saat itu, para rahib hanya diizinkan melakukan upacara kurban untuk Yahweh di kuil Yerusalem yang telah disucikan. Para penulis Tawarikh yang merekam pembaruan Yosia sekitar 300 tahun kemudian memberikan deskripsi yang lugas. Mezbah-mezbah para Baal dirobohkan di hadapannya, Yosia. Ia menghancurkan pedupaan-pedupaan yang ada di atasnya. Ia meremukkan dan menghancur luluhkan tiang-tiang suci berhala, patung-patung pahatan dan patung-patung tuangan, dan menghamburkannya ke atas kuburan orang-orang yang persembahkan kurban kepada berhala-berhala itu. Tulang-tulang para imam dibakarnya di atas mezbah-mezbah mereka. Demikianlah ia mentahrirkan Yehuda dan Yerusalem, juga di kota-kota Menasye, Efraim, dan Simeon, sampai di kota-kota Naftali yang di mana-mana telah menjadi reruntuhan. Ia merobohkan segala mezbah dan tiang berhala, meremukkan segala patung pahatan, serta menghancurkan semua pedupaan di seluruh tanah Israel. Ini jauh dari kekhidmatan penerimaan Buddha atas dewa-dewa yang dia rasa tidak diinginkannya lagi. Penghancuran habis-habisan ini tumbuh dari kebencian yang berakar dari rasa cemas dan takut yang terpendam. Para pembaru telah menulis ulang sejarah Israel. Kitab-kitab sejarah Yosua, hakim-hakim, Samuel, dan raja-raja direvisi sesuai dengan ideologi baru dan kemudian para editor Pentateuch menambahkan bagian-bagian yang memberi tafsiran Deuteronomis atas mitos pembebasan kepada narasi J dan E yang lebih tua. Yahweh kini adalah perancang perang suci pemusnahan di Kanaan.
orang Israel diberitahu bahwa pribumi Kanaan tidak akan berdiam di negeri mereka. Sebuah kebijakan yang oleh Yosua diimplementasikan melalui cara yang betul-betul tidak suci. Pada waktu itu Yosua datang dan melenyapkan orang Enak dari pegunungan, dari Hebron, Debir, dan Anab, dari seluruh pegunungan Yehuda dan dari seluruh pegunungan Israel. Mereka dan kota-kota mereka ditumpas oleh Yosua. Tidak ada lagi orang ditinggalkan hidup di negeri orang Israel. Hanya di Gaza, di Gad, dan di Asdod masih ada yang tertinggal. Sebenarnya, kita tidak tahu apa-apa tentang penaklukan Kanaan oleh Yosua dan hakim-hakim, meski tak diragukan bahwa banyak darah yang telah ditumpahkan. Akan tetapi, sekarang pertumpahan darah itu telah diberi alasan religius. Bahaya dari teologi keterpilihan semacam itu yang tidak dibenarkan dalam perspektif transenden seorang Yesaya diperlihatkan dengan jelas dalam peperangan suci yang telah mencoreng sejarah monoteisme. Alih-alih menjadikan Tuhan sebagai simbol untuk menantang prasangka kita dan memaksa kita untuk berkontemplasi tentang kekurangan diri sendiri, teologi itu bisa digunakan untuk menguatkan kebencian egoistik kita dan membuatnya menjadi absolut. Teologi itu menggambarkan Tuhan berperilaku persis seperti kita, seakan-akan Dia hanyalah seorang manusia lain. Tuhan semacam itu tampaknya akan lebih menarik dan populer daripada Tuhannya Amos dan Yesaya yang menuntut kritik diri yang keras. Orang Yahudi acap dikritik atas kepercayaan bahwa mereka adalah umat pilihan. Namun, para pengkritik melakukan kesalahan yang sama melalui penyangkalan yang menghasut kebencian terhadap penyembahan berhala di masa biblikal. Ketiga agama monoteistik telah mengembangkan teologi keterpilihan yang mirip pada periode-periode berbeda dalam sejarah mereka. Kadang dengan akibat yang lebih parah daripada yang dibayangkan dalam kitab Yosua. Orang Kristen Barat khususnya agak terlalu yakin bahwa mereka adalah umat pilihan Tuhan. Selama abad ke-11 dan ke-12, pasukan salib mencari alasan untuk membenarkan perang suci mereka melawan Yahudi dan Muslim dengan menyebut diri sebagai umat pilihan baru yang mengambil alih tugas yang telah gagal dijalankan oleh Yahudi. Teologi keterpilihan kaum Calvinis telah banyak berperan dalam mendorong orang Amerika untuk mempercayai bahwa mereka sebangsa dengan Tuhan. Seperti dalam kerajaan Yehudanya Yosia, kepercayaan semacam itu cenderung tumbuh pada masa kerawanan politik ketika orang-orang dihantui ketakutan akan kehancuran mereka sendiri. Mungkin karena alasan ini, kepercayaan itu tampak mendapatkan nyawa baru dalam berbagai bentuk fundamentalisme yang lazim di kalangan Yahudi, Kristen, dan Muslim pada saat tulisan ini dibuat. Tuhan yang personal seperti Yahweh dapat dimanipulasi untuk menegaskan dirinya yang terkepung dengan cara ini, sedangkan Tuhan yang impersonal seperti Brahman tidak dapat melakukan hal itu. Kita mesti mencatat bahwa tidak semua orang Israel memegang Deuteronomisme pada masa-masa yang menggiring ke penghancuran Yerusalem oleh Nebukadnezar pada 587 sebelum Masehi dan pengusiran orang Yahudi ke Babilonia. Pada tahun 604, ketika Nebukadnezar naik tahta, Nabi Yeremia membangkitkan perspektif ikonoklastik Yesaya yang membalik sama sekali doktrin umat pilihan yang angkuh. Tuhan menggunakan orang Babilonia sebagai alatnya untuk menghukum Israel. Dan kini giliran Israel untuk menjadi kengerian, menjadi sasaran suitan, dan menjadi ketandusan untuk selama-lamanya. Mereka akan berada di pengasingan selama 70 tahun ketika Raja Yoyakim mendengar ramalan ini. Dia merampas gulungan naskah itu dari tangan penulisnya, merobeknya, dan melemparkannya ke dalam api. Takut nyawanya terancam, Yeremia terpaksa lari bersembunyi. Karir Yeremia memperlihatkan berat penderitaan dan usaha yang diperlukan untuk membentuk citra Tuhan yang lebih menantang ini. Dia tidak suka menjadi nabi dan merasa sangat berat hati jika diharuskan menghukum orang-orang yang dia cintai. Dia bukanlah seorang yang bertemperamen bengis, melainkan berhati lunak. Ketika panggilan datang kepadanya, dia berteriak memprotes. Tuhan Yahweh, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Lalu, Yahweh mengulurkan tangan dan menyentuh bibir Yeremia dan meletakkan firman-Nya di mulut Yeremia. Pesan yang mesti diartikulasikan Yeremia masih kabur dan kontradiktif, untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam.
Ini menuntut ketegangan antara ekstrem-ekstrem yang tak terdamaikan. Yeremia mengalami Tuhan sebagai